Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Karena perjuangan saya untuk Merah Putih. Jadi Anda mengatakan bahwa Pak Habibie yang paling bertanggung jawab di sini? Mestinya begitu. Sejumlah ormas dan LSM menyatakan protes keras terhadap pemberian penghargaan bintang jasa utama kepada mantan Wakil Panglima Pasukan Pejuang Pro Integrasi, yakni Yuriko Guterres, yang dianggap punya andil dalam kejahatan kemanusiaan dan pelanggaran HAM berat pada saat jajak pendapat atau referendum di Timor Timur. Muncul juga pro dan kontra. Sebagian orang menganggap bahwa penghargaan itu memang layak diterima oleh Yuriko Guterres karena sikapnya pada saat itu yang membela kepentingan Indonesia pada saat jajak pendapat. Nah, bagi mereka yang kontra, mereka yang tidak setuju, mereka meminta agar Presiden mencabut kembali penghargaan tersebut. Nah, bagaimana sebenarnya ceritanya? Tapi sebelum itu, mari kita simak dulu tayangan berikut ini. Interfaith datang mau mengusir milisi dari Timur Timur. Saya rela dihukum, jangankan 10 tahun. 20 tahun hukuman mati seperti Tibok CS pun saya rela, karena perjuangan saya untuk Merah Putih. Yuriko Guterres, SEMM, Ketua Umum Uni Timor Aswain dan Ketua Forum Komunikasi Pejuang Timor Timur. Mari kita sambut Yuriko Guterres. Bung Guterres, terima kasih sudah mau hadir di acara Kick and di Double Check. Terima kasih. Silakan duduk. Anda baru saja mendapatkan bintang jasa utama dari Presiden. Iya. Dalam hal ini tentu dari pemerintah Republik Indonesia. Tapi sejumlah ormas dan LSM baik di Timor Leste maupun di Indonesia, bahkan ada yang berafiliasi pada LSM internasional, protes keras. Mereka menganggap bahwa Anda tidak pantas, Anda tidak layak, karena Anda dianggap terlibat dalam aksi kejahatan kemanusiaan dan pelanggaran HAM berat. Karena ketika konflik kita tahu persis terjadi banyak sekali pembantaian, pembunuhan. Dan kemudian mereka menyebut nama Anda adalah salah satu aktor yang memprovokasi, apakah itu kelompok Anda atau masyarakat untuk melakukan pembunuhan. Anda tahu bahwa Anda diprotes? Saya tahu. Oke, artinya Anda sudah mendengar kabar bahwa mereka menuduh Anda. Bahwa kemudian mereka minta agar penghargaan itu dicabut. Dan ini LSM tidak main-main, karena ada LSM internasional, ada Indonesia dan ada LSM dari Timor Leste. Dengan adanya keberatan dan protes ini, apa sikap Anda? Oke, baik, saya lepas dulu biar jelas wajah saya. Barangkali ada yang mungkin sudah lupa-lupa ingat, biar mereka lihat kembali bahwa inilah Yuriko Guterres seperti yang mereka tuduhkan itu. Saya ingin menyampaikan terima kasih, ingin menyampaikan apresiasi kepada kelompok-kelompok, apakah itu LSM, apakah itu perorangan, yang melakukan protes keras itu. Mengapa begitu? Karena mereka melakukan satu protes terhadap penghargaan yang saya terima, yang menurut mereka bahwa itu adalah tidak layak. Tapi yang saya khawatir itu jangan sampai mereka hanya tahu protes, tapi sebenarnya mereka tidak tahu persoalan gitu. Tapi mereka hanya protesnya kan masalah tahun 99 saja. Mereka lupa bahwa ada satu peristiwa terdahulu
yaitu di mana peristiwa tahun 1959. Apa yang terjadi? Pembantaian yang dilakukan oleh kolonial Portugis. Selain dia menjajah rakyat Timur Timur selama 450 tahun, dia juga melakukan satu pembantaian yang luar biasa. Di mana kakek saya dibantai di sana. Di mana om kandung saya dibantai di sana. Ini om kandung saya. Siapa namanya? João Menezes da Silva. Dibantai dalam peristiwa apa? Dibantai dalam peristiwa 1959 oleh kolonial Portugis. Jadi Anda hendak mengajak orang-orang untuk melihat jauh ke belakang tahun 1959. Iya, kita harus apa konteksnya dengan peristiwa yang dituduhkan kepada Anda? Karena rentetannya itu bahwa peristiwa 99 itu tidak terjadi dengan sendirinya. Ada peristiwa sebelumnya, yaitu peristiwa 59. Baik. Ada om saya dibantai di situ, ada kakek saya Antoni da Costa Soares dibantai di Aileu di tahun 75 oleh Fretilin bersama dengan 60.000 warga sipil lainnya menurut laporan Amnesty International waktu itu. Oke, Amnesty Lalu kemudian International. ada kakaknya Gubernur Timur Timur, Abilio Ozores Soares, sekretaris jenderalnya Partai Apodeti, yang juga dibantai waktu itu tahun 75. Jadi adalah keliru kalau misalnya orang hanya bicara tentang peristiwa yang terjadi di tahun 99. Baik, katakanlah itu peristiwa berlalu dan Anda sebenarnya ingin menggugat kenapa pembantaian sebelumnya tidak dipersoalkan, begitu kan? Kenapa hanya pada tahun 1999? Itu yang menjadi pertanyaan kita. Ada apa? Kenapa teman-teman yang protes itu, LSM yang protes itu, pegiat-pegiat hak asasi manusia yang protes itu, kok hanya protesnya tahun 99? Baik, Anda kan tadi meragukan ya akurasi data yang dimiliki oleh orang-orang yang protes atas pemberian penghargaan bintang jasa utama ini kepada Anda. Tapi kan banyak sekali laporan-laporan yang muncul ke permukaan, baik dari organisasi-organisasi ya, maupun individu-individu yang pernah ya, apakah dia pernah bekerja di sana, pernah menjadi petugas peacekeeper di sana dan lain-lain, yang mengatakan bahwa pembantaian itu ada dan nama Anda selalu ada menjadi bagian dari kegiatan pembantaian itu. Dan kemudian ada yang mencoba mengacu kembali kepada saat Anda diadili oleh pengadilan HAM ad hoc ya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat waktu itu tahun 2002 kalau nggak salah ya. Di mana Anda kemudian divonis 10 tahun. Artinya Anda terbukti bersalah. Nah, sampai di situ kalau menggunakan data itu Anda masih meragukan atau? Saya tidak membantah dan saya tidak pembenaran diri saya. Saya harus akui bahwa memang ada kejadian itu. Saya kalau bunuh dengan tangan saya sendiri kan tidak. Tapi anggota saya, anak buah saya yang ada di 13 kabupaten itu, saya tidak bisa bantah bahwa ada kejadian itu. Apakah peristiwa yang terjadi di 99 itu betul murni yang korban itu hanya dari kelompok pro kemerdekaan saja, atau juga ada kelompok dari pro integrasi? Menurut Anda? Menurut saya semua ada. Ini di sinilah tidak fairnya gitu loh. Dan waktu mereka melakukan katakanlah investigasi misalnya, penyelidikan misalnya, siapa dari Indonesia, siapa dari kita? Yang lakukan kan mereka sendiri, yang ngomong kan mereka sendiri, yang bikin laporan kan mereka sendiri, yang umumkan adalah mereka sendiri gitu. Nah, oleh karena itu saya mau bilang bahwa saya tidak membantah itu, bahwa memang ada kejadian itu. Tapi harus diingat bahwa Timur Timur waktu itu bukan apa namanya daerah yang tidak ada pemiliknya. Ada pemiliknya. Pemiliknya adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dia adalah provinsi ke-27. Provinsi termuda. Dengan begitu apa yang Anda ingin sampaikan ini? Saya ingin sampaikan bahwa apa yang waktu itu saya lakukan, saya membela negara saya. Saya membela bendera saya yang berkibar di sana selama 23 tahun. Baik, kalau sekarang orang tetap yakin bahwa Anda terlibat dalam tindak kejahatan kemanusiaan dan kemudian waktu itu pengadilan HAM ad hoc menghukum Anda, memvonis Anda 10 tahun. Anda kan naik banding ya. Naik banding. Kemudian tetap dikukuhkan 10 tahun bahwa Anda memang bersalah. Artinya bukti-bukti di sini dianggap sangat kuat oleh mereka yang menuduh Anda ini adalah salah satu aktor dari kejadian-kejadian pembantaian, istilah mereka ya, pembantaian, pembunuhan, bahkan pembunuhan secara biadab. Karena
korbannya banyak yang dimutilasi. Ya. Sampai di situ, ini kan tadi Anda bilang bahwa kalau dari tangan saya sendiri saya tidak pernah melakukan pembunuhan. Tangan saya tidak. Bahwa ada kelompok Anda yang melakukan, Anda mengakui juga. Iya, saya akui. Artinya pembantaian itu terjadi. Terjadi. Tapi Anda hendak menghindar bahwa Anda tidak bersalah di situ. Saya tidak mengatakan bahwa saya tidak bersalah. Bersalah atau tidak kan tidak bisa saya yang katakan. Yang katakan kan adalah hukum. Dan saya adalah warga negara Indonesia, taat kepada hukum, dan tidak ada yang kebal hukum. Dan saya mengikuti proses hukum itu secara baik. Hukum yang mengatakan saya bersalah, dan juga hukum pula yang mengatakan bahwa saya tidak bersalah. Anda divonis bersalah. Saya divonis 10 tahun. 10 tahun. Nah, kemudian Anda mengajukan PK. Saya maju PK. Peninjauan kembali. Peninjauan kembali. Waktu itu novum atau bukti baru apa yang Anda ajukan ke Mahkamah Agung? Novum yang saya ajukan itu adalah bahwa orang yang menurut mereka katanya sudah kita bunuh, sudah saya bunuh gitu. Ternyata kan ada. Dia datang dan dia memberikan keterangan kepada pengadilan bahwa apakah kalau bukan Erick Gutierrez saya sudah habis. Nah, itulah yang kemudian pertimbangan daripada Mahkamah Agung, dan Mahkamah Agung mengatakan bahwa saya harus dibebaskan, ya saya bebas. Cuma pertanyaan kan itu tadi, kok kenapa hanya saya saja yang dihukum gitu loh. Sedangkan ada juga orang lain yang juga melakukan pembantaian seperti dimaksud tadi. Orang lain itu artinya dari kubu yang pro kemerdekaan atau? Iya, karena begini, coba kalau misalnya kita mau kata jujur, siapa sih yang tidak membunuh orang di Timur Timur? Coba. Ayo. Kalau memang ada yang mengatakan bahwa saya tidak pernah membunuh orang di Timur Timur, berarti luar biasa itu orang itu. Luar biasa. Karena Anda menganggap saat itu terjadi konflik yang luar biasa. Konflik yang luar biasa. Saya adalah orang yang menghadapi langsung. Seperti apa kondisi waktu itu. Ya kan? Jadi kalau orang mengatakan bahwa peristiwa 99 itu ada kejadian-kejadian di situ, saya tidak membantah bahwa ada kejadian itu. Tapi adalah tidak benar kalau orang mengatakan bahwa semua peristiwa itu adalah korban hanya adalah pihak kelompok pro kemerdekaan saja. Itu kan juga tidak benar. Karena ada peristiwa-peristiwa seperti tadi bilang mutilasi. Ada anggota saya, Placido Meneses, yang juga dimutilasi sama mereka pada bulan Agustus. Apa itu mau dibilang apa? Lalu kemudian waktu kita kampanye terakhir di tanggal 23 Agustus. Tahun 99. Ya 99. Pada saat itu ada om saya namanya Virgilio. Ada om saya namanya Apolinario dari VKK. Mereka tangkap di situ. Dimasukkan dalam mobilnya, dibakar dengan mobilnya. Apa itu mau dibilang bahwa itu adalah semua kelompok pro kemerdekaan? Menurut saya kan juga tidak. Apa yang Anda ceritakan baru-baru ini bisa dibuktikan? Bisa kita buktikan. Bukan karangan Oh, Anda? tidak. Kita bisa buktikan. Tapi kalau dibilang bahwa 99 itu semuanya menjadi tanggung jawab saya, ya bukan saya tidak terima. Saya terima, tapi itu tidak. Asas keadilan yang harus ditegakkan Tidak menurut bisa, Anda ya? Tidak bisa. Nah, boleh tahu nggak atas jasa apa sebenarnya Anda ini mendapat bintang jasa utama dari Presiden atau dari pemerintah Republik Indonesia? Atas jasa kesetiaan saya terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini mengacu pada peristiwa konflik tim-tim Ya. atau jajak pendapat di tim-tim dulu? Tim-tim, atas kesetiaannya. Baik, Bung Guterres, Ya. di media sosial sekarang ini ramai jadi pembicaraan Ya. karena beredar sebuah surat Ya. pribadi yang ditujukan kepada Presiden Ya. Jokowi. Ya. Penulisnya adalah Chris Karaskalao Nah, bagus tuh. Saya suka dengar itu. yang juga melakukan protes Nah, atas bagus. nama pribadinya dan Bagus. nama keluarganya Bagus. karena Anda dianggap tidak pantas juga menerima itu karena Anda adalah salah satu orang yang punya andil Ya. dalam pembunuhan 12 orang waktu itu yang ditemukan mayatnya. Salah satu diantaranya adalah adik Chris Karaskalao. Ya. 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 Sehingga dia menyatakan dan dia merinci ya apa Ya. yang terjadi pada saat itu Ya. dan bagaimana korban itu diperlakukan biadab tadi, Ya. dimutilasi. Ya. Nah, nanti saya akan tanyakan ini, Ya. tolong dijawab dengan jujur. Ini pertanyaan yang harus dijawab dengan jujur. Apakah Anda pernah membunuh orang? Bung Guterres, pada saat jajak pendapat di Timor Timur, ya tahun 1999, Ya. posisi atau jabatan Anda apa ya? Tadi saya menyebutnya Wakil Panglima Pasukan Pejuang Pro Integrasi. Ya, betul. Ini pasukan apa sebenarnya? Sebuah pasukan yang dibentuk oleh pro integrasi waktu itu di perbatasan waktu itu,
tahun 74-75 yang kemudian menjadi partisan itu kan. Itu yang kemudian Tujuannya apa dulu? ya tujuannya yang saya tahu mereka dibentuk untuk masuk ke Timur Timur melawan pasukan Fretilin. Pada saat Anda sudah dewasa, tahun berapa Anda menjadi wakil panglima? Tahun 98 saya ditunjuk sama Pak John da Silva Tavares sebagai wakil panglimanya dia untuk memimpin pasukan. Nanti saya akan tanya, apakah pasukan itu dipersenjatai ya? Ya jelas mereka punya senjata. Anda juga pegang senjata? Saya punya senjata. Baik. Nah, kembali ke belakang sedikit ya. Ya. Kenapa waktu itu ketika jajak pendapat, Ya. Anda meyakini bahwa memang posisi Anda harus pro integrasi? Kenapa nggak pro kemerdekaan? Apa yang membuat Anda kemudian berpikir, ya saya ini adalah orang yang berpihak pada integrasi? Artinya tim-tim jangan lepas menjadi merdeka. Ya. Kenapa? Karena begini ya. Kalau mau dibilang korban itu saya korban dari dua-duanya. Di mana peristiwa 59 saya kehilangan. Om, itu dari keluarga dari mama saya semua itu hilang semua itu tahun 75 sampai dengan 99 itu adalah keluarga dari om mama saya. Sedangkan keluarga dari bapak saya juga habis. Saya korban dari dua-duanya gitu. Tapi kan saya kan juga harus realistis. Tidak boleh memaksakan kehendak begitu. Ya. Walaupun saya kehilangan semua dua-duanya. Saya mencoba belajar bagaimana Timur Timur itu dijajah oleh Portugis selama 450 tahun. Apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan itu adalah pembantaian. Yang dia lakukan itu adalah merampok seluruh harta kekayaan orang Timur Timur. Kalau kita bicara di bidang pendidikan, hanya 3 orang atau 4 orang yang sarjana. Itu kita belajar dari situ. Lalu kemudian kita juga belajar bahwa bagaimana Timur Timur dengan integrasi dengan Indonesia, apapun namanya waktu itu, luar biasa. Perubahan luar biasa. Saya waktu itu kenapa memilih menjadi Indonesia? Karena alasan tadi. Orang sudah bagus, hidup ekonominya, pendidikannya, sumber daya manusianya, yang begitu luar biasa, terlepas daripada ada kesalahan daripada Indonesia. Itu tidak bisa kita pungkiri. Baik, kembali ke posisi atau jabatan Anda ya. Waktu itu kan Anda wakil panglima, pasukan pejuang pro integrasi. Ya. Mulailah kemudian muncul laporan-laporan, ya pemberitaan, rumors, ya termasuk di dalamnya yang mengatakan pasukan Anda ini pasukan yang paling kejam. Di antara pasukan-pasukan pro integrasi lainnya, karena ada beberapa kelompok kan. Nah, ada peristiwa gereja Likuisa. Nah, di distrik Likuisa ya. Likuisa. Di mana diduga kuat, walaupun belum pernah ada bukti. 200 orang dibantai. Itu luar biasa itu kejamnya itu. Kalau betul 200-an orang ya, itu luar biasa. Anda dianggap menjadi bagian dari peristiwa itu. Ya karena saya ada di sana, saya datang di situ. Apa yang terjadi Menurut versi Anda? Jadi gini, kalau kita bicara tentang peristiwa Likuisa itu, saya di Dili saya. Ada kelompok besi merah putih yang ada di Likuisa sana. Lalu waktu itu saya di kediamannya Bapak Uskup Belo. Lalu sore sekitar jam 5 begitu, beliau kasih tahu saya bahwa ada satu peristiwa yang terjadi di Likuisa. Tolong kamu bantu saya, datang ke sana, coba lihat kira-kira apa sih yang sebenarnya di sana. Apa temuan Anda di sana? Saya datang ke sana itu, situasi itu sudah terjadi. Sudah seperti itu. Masyarakat sudah banyak di gereja itu. Saya datang ke sana, saya ketemu dengan Bapak Pastor yang di situ. Saya bilang sama Bapak Pastor, saya disuruh oleh Bapak Uskup. Saya datang kemari, saya ingin lihat apa sih yang sebenarnya terjadi. Lalu saya juga tidak mau lama-lama di situ, saya datang ke Pak Bupati, Pak Leon itu. Saya bilang, Pak Bupati, apa yang sebenarnya terjadi? Pak Bupati itu dia mondar-mandir di dalam kamar itu, dia tidak mau bicara dengan saya. Jadi ini peristiwanya apa sebenarnya? Peristiwa itu katanya sih 1 hari sebelum itu ada pembakaran rumah di Mobaras itu. Lalu kemudian orang-orang itu merasa terancam, mereka berlindung ke gereja. Kemudian saya datang tadi. Nah, maksud saya kalau misalnya pastor dengan Pak Bupati itu bisa saling ketemu, kita mau mengeluarkan orang itu untuk dipulangkan kembali. Tapi mereka tidak mau di situ. Lalu apa yang terjadi? Akhirnya saya bilang kalau memang seperti begini, ya udah saya pulang.
Jadi Anda tinggalkan tempat Saya itu? tinggalkan, saya pulang. Saya sudah sampai di pertengahan jalan, baru kemudian terjadi lagi begitu, saya balik lagi ke sana. Saya balik lagi ke sana, memang sudah ada kejadian seperti itu. Ada 3, 4, sampai 5 orang ada sudah geletak di depan. Kalau dibilang 200? Wah itu luar biasa jahatnya. Itu tidak. Makanya tadi saya bilang kan. Menurut temuan Anda tidak semuanya? Menurut saya tidak. Saya ada di sana. Saya ada di sana, lalu kemudian besoknya itu saya sendiri yang kawal kembali Bapak Uskup Belo datang ke gereja di situ. Jadi keberadaan Anda di sana 2 kali tadi itu yang menyimpulkan orang bahwa Anda terlibat dalam... Oh tidak. Saya justru datang sana itu sebenarnya mau membantu, mau menyelesaikan. Karena persoalan ini kan antara orang Likusa dengan orang Likusa. Ya itu persoalan mereka di situ. Jadi tuduhan bahwa Anda terlibat itu bagaimana? Itulah kan orang menuduh bahwa seakan-akan saya paling bertanggung jawab. Bagi saya tidak masalah. Oke lah saya bertanggung jawab itu. Tapi saya harus katakan bahwa kelompok Likusa dengan kelompoknya saya yang di juga kadang-kadang juga tidak akur. Jadi kalau misalnya kita datang mereka akan anggap kita bahwa kita mencampuri urusan mereka walaupun kita sebagai pimpinan. Ya kan? Jadi hati-hati kalau kita mau menolong orang, bukan tidak mau menolong orang. Jadi bukan kelompok Anda yang melakukan pembantaian atau pembunuhan. Oh, tidak. Anda ingin menyelesaikan, tapi kalaupun dianggap gagal, itu karena Anda tidak mampu menyelesaikannya. Iya, makanya kan kalau itu. misalnya Bupati saja sudah tidak mampu, Pak Dandim saja di situ sudah tidak, ya kan? Pastor juga berisi keras tidak, apalagi saya yang orang Dili yang datang ke situ. Jadi, oke lah tuduhan-tuduhan itu bolehlah dituduhkan kepada saya karena saya waktu itu posisi saya sebagai wakil panglima, tapi bukan berarti wakil panglima itu sudah menguasai seluruh kekuatan pasukan yang ada di sana. Baik, Tidak jadi itu begitu. di luar kuasa Anda yang mengatakan iya. itu ya. Iya. Nah, tadi Anda sempat bilang bahwa ya Anda pegang senjata. Saya pegang senjata. Pada saat itu ya. Saya pegang senjata. Kalau boleh tahu senjata itu dari mana? Senjata itu? Iya. Senjata itu Iya. adalah senjata yang dimiliki oleh partisan-partisan tadi. Oke, ini Yang senjata mereka tak bertuan sembunyi. ini ya. Iya, partisan-partisan itu tadi. Ini bukan senjata organik militer Republik Indonesia. Bukan, itu senjatanya kan M16 itu kan buatan Amerika itu. Kita kan nggak tahu itu M16 itu buatannya Pindad atau buat kita kan nggak tahu. Jadi kelompok Anda ini adalah kelompok bersenjata. Kelompok bersenjata. Tujuannya apa bersenjata ini? Dan di dalam kelompok itu kan harus diingat juga bahwa ada juga tentara putra daerah, ada juga polisi putra daerah yang juga keluar dari asramanya dengan senjatanya. Sekarang siapa yang mau mengendalikan siapa? Oke. Apalagi saya adalah seorang sipil Anda yang bersenjata. Anda pegang senjata. Saya pegang senjata. Padahal Anda orang sipil tadi ya. Saya orang sipil. Ini pertanyaan yang harus dijawab dengan jujur. Ya, saya jujur. Apakah Anda pernah membunuh orang? Saya tidak membunuh orang. Kalau jujur, saya tidak membunuh orang. Anda berani Dengan tangan bersumpah di sendiri, sini? saya tidak. Tapi kalau Kelompok orang-orang yang Anda. kelompok di luar sana yang membunuh, lalu dia anggap bahwa saya harus bertanggung jawab karena mereka adalah anggota saya, iya. Terkesan dari jawaban Anda ini kan kelompok itu bergerak tanpa sepengetahuan Anda atau bukan atas perintah Anda. Tapi apakah Anda pernah memerintahkan kelompok Anda untuk membunuh kelompok lain? Saya tidak memerintahkan siapa untuk membunuh. Kalau waktu itu betul saya merintah, mungkin mereka yang sekarang jadi pejabat-pejabat di sana itu mungkin sudah nggak ada. Ya, coba tanya sama pejabat-pejabat yang sekarang di situ, banyak yang mereka harus berterima kasih kepada Enrique Guterres. Karena apa? Hari ini mereka bisa menjadi pejabat karena Enrique Guterres. Salah satunya Konteksnya apa itu? Salah satunya seperti ketua parlemen yang hari ini. Dan Siapa? itu diakui yang Anasito Guterres itu, kalau bukan saya, mungkin dia juga sudah nggak ada. Apa jasa Anda sehingga mereka Karena waktu itu mereka terancam. Termasuk itu ketua parlemen yang Fernando Lasama. Padahal ini dan adalah kawan-kawannya. kelompok yang berbeda. Ini bukan berbeda lagi, Bang. Waktu itu kan yang pikirkan itu adalah kemanusiaannya. Iya. Jadi ada yang bisa kita selamatkan, ada yang memang kita nggak bisa kita selamatkan. Ya kan? Baik, jadi Jangan berpikir bahwa Enrique Guterres itu akan menyelamatkan semua orang di Timur Timur, kan juga nggak bisa begitu. Nah, sekarang soal surat terbuka yang sekarang beredar di media sosial. Ya. Ditulis oleh Chris Karaskalau. Ya. Kita tahu bahwa keluarga Karaskalau ini salah satunya pernah jadi gubernur. Ya. Tim-tim. Ya. Ya. Nah, di situ kan diuraikan dengan sangat jelas. Ya. Ya, bahwa adik Chris Karaskalau, Manelito Karaskalau, Ya. termasuk 12 orang yang dibantai dengan kejam. Ya. Chris Karaskalau di dalam surat itu
memang tidak menyebutkan bahwa Anda lah pelakunya, tapi Anda memerintahkan kelompok itu untuk membunuh 12 orang itu, walaupun diduga bukan cuma 12 orang, tapi ada 150 lainnya korban. Itu rumah begitu kecil kok, bagaimana 100 sekian Dan itu. Anda adalah aktor yang membuat peristiwa itu terjadi. Ini begini, karena persoalan lanjutan dari Liquisa tadi itu, bapaknya ini bawa orang mau bara dari Liquisa itu simpang di rumahnya. Bukan orang Dili. Ada keributan di apa namanya di Liquisa sana. Bapaknya datang ke sana, bawalah orang-orang mau bara itu taruh di rumahnya. Di situ waktu itu. Lalu kemudian ada tanggal 17 April itu kita apel akbar Panswakarsa di apa namanya di depan kantor gubernur itu. Lalu kemudian di situ juga orang besi merah putih dari Liquisa pada waktu itu. Saya masih di kantor gubernur. Yang dari Liquisa sudah sampai di rumahnya Manel Karskalau. Sudah terjadi begitu, malah justru banyak orang yang ada di rumah Manel Karskalau itu kita ambil taruh di tempat saya. Setelah 3 hari baru saya hubungi orang tuanya dan dikembalikan. Soal tuduhan bahwa Anda yang memerintahkan pembunuhan itu? Silakan dibuktikan kalau betul waktu itu saya perintahkan. Tapi saya mau bilang bahwa terlepas dari apapun yang mereka ngomong, silakan saja. Saya sudah diproses untuk kasus itu. Saya sudah diadili untuk kasus itu. Saya sudah bertanggung jawab untuk kasus itu. Lepas dari Anda sudah dibebaskan secara hukum melalui proses hukum. Tapi Anda memerintahkan nggak pembunuhan itu? Saya tidak perintahkan. Kalau waktu itu saya perintahkan sudah habis itu. Jadi tidak benar itu? Tapi kalau bilang bahwa keluarga Manel Karskalau itu perlu dikasih pelajaran, iya. Oke, jadi Anda menyetujui terjadinya peristiwa itu, tapi bukan Anda yang memerintahkan? Tidak. Ini clear ya? Kalau memerintahkan itu habis itu, Dili habis itu. Anda dan kelompok Anda mengobrak-abrik, membumi hanguskan, menghancurkan Dili. Apa hubungannya dengan penghancuran Dili? Kembali kepada peristiwa di saat jajak pendapat di Timor Timur. Tadi kan kembali lagi saya ingin menggali soal senjata tadi. Karena di dalam banyak sekali laporan-laporan, ya, apakah itu melalui LSM internasional, disebutkan bahwa memang tentara Indonesia yang mempersenjatai kelompok Anda. Jadi kelompok Anda ini dianggap milisi, ya paramiliter, orang-orang sipil yang dipersenjatai. Sejauh mana kebenarannya? Kalau dibilang senjata itu datang dari mana, saya juga tidak bisa pungkiri bahwa ada partisan tahun 75 tadi, lalu kemudian ada unsur-unsur perlawanan yang juga memang ada di masing-masing kabupaten. Lalu kemudian ada juga putra-putri orang Timur-Timur asli yang jadi polisi, jadi tentara, yang kemudian situasi begitu, mereka juga keluar dari asrama membawa senjata apa segala macam. Itu memang sulit untuk kita bedakan begitu. Oleh karena itu kalau bicara tentang itu, ya tanyalah kepada pemerintah Indonesia waktu itu, mungkin dia lebih tahu. Ya, kalau saya kan hanya masyarakat sipil kan. Nanti tidak membela Merah Putih, tidak membela NKRI, nanti dibilang kepala 2, GPK harus dihabisin apa segala macam. Giliran membela Merah Putih, membela NKRI dibilang milisi, harus ditangkap, harus diadili. Jadi saya juga bingung juga gitu. Tunggu, Anda sempat mengatakan bahwa Anda ini juga sebenarnya adalah korban. Saya korban. Kenapa saya bilang korban? Ya itu tadi, ketika keluarga Karskalau ini minta integrasi kepada Indonesia, saya kehilangan seluruh anggota keluarga saya. Yang sampai hari ini kita juga nggak tahu di mana apa nama tulang belulannya. Tapi saya tidak bisa menjadikan itu alasan untuk mengatakan bahwa kehadiran Indonesia di sana itu tidak baik. Saya malah justru bersyukur, saya justru berterima kasih bahwa dengan saya kehilangan seluruh keluarga daripada bapak saya, Timur Timur hari ini bisa jadi seperti itu. Saya mengambil di situ. Tapi kalau saya mau mengikuti pikiran saya pasti berpendapat seperti harusnya mereka Anda itu. Marah. Saya marah pasti. Harusnya ya. Karena orang lainnya minta integrasi, kok saya yang kehilangan. Lalu kemudian orang yang minta integrasi itu baru kehilangan anaknya, sekarang semua orang berteriak rame-rame. Terus bagaimana dengan yang lain? Nah, oleh karena itu berhentilah berteriak, ya. Kalau memang niat baik untuk menyelesaikan Timur Timur, jadikanlah kami duduk di satu tempat, biarlah mengeluarkan unek-uneknya, lalu menyatukan kami
ciptakan selesai. dan selesai. Tidak boleh ada yang pahlawan di sana, tidak boleh ada yang pecundang di sana. Semua adalah korban yang harus dihargai dan dihormati, sehingga di kemudian hari tidak boleh lagi ada kejadian-kejadian begitu. Baik. Soal Anda dituduh juga menjadi aktor. Jadi tuduhan terhadap Anda ini banyak sekali. Berarti Anda luar biasa sekali perannya hari itu ya. Saya juga bingung juga. Anda dituduh ini setelah kekalahan Indonesia dalam jajak pendapat ya, dalam referendum 78,5% kalau nggak salah saya waktu itu, masyarakat Timur Timur memilih untuk merdeka, tidak mau bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan kemudian Anda dan kelompok Anda mengobrak-abrik, membumi hanguskan, menghancurkan Dili. Iya. Itu Bagaimana kan juga tuduhan? saya mau bilang begini, kan salah kaprah semua kan begitu. Salah kaprahnya di mana? Karena ternyata dengan menyanyikan kepada rakyat Timur Timur, mau atau menolak, otonomi seluas-luasnya yang ditawarkan. Jadilah jajak pendapat itu. Loh, tiba-tiba ini baru diumumkan katanya kami hanya 21%, mereka 78%, lalu tiba-tiba dianggap itu adalah referendum. Apa hubungannya dengan penghancuran Dili? Maksud saya, ini harus ada penjelasannya. Bahwa ada tahapan yang salah. Saya tidak mempersoalkan bahwa Timur Timur hari ini sudah lepas atau tidak. Oke lah kita hargai, menghormati itu. Tapi prosesnya, caranya. Sehingga apa yang terjadi di sana itu adalah akibat dari itu semua. Misalnya tadi ditanyakan bagaimana itu rumah-rumah hancur. Sekarang orang Jawa yang tinggal di situ selama bertahun-tahun. Tentara polisi yang di situ selama bertahun-tahun. Yang sudah membeli rumah, membeli tanah. Lalu kemudian besok orang yang tidak pernah membangun rumah, datang tempel di situ bahwa besok kau pulang rumah kamu nanti saya tempati. Lalu hasil jajak pendapat yang katanya mau diumumkan tanggal 7 September sesuai dengan kesepakatan. Malah diumumkan tanggal 4 lebih cepat daripada kesepakatan. Lalu orang emosi bahwa daripada saya sudah membangun rumah, lalu kamu enak saja mau menempati rumah saya, dia siram bensin di situ, dia bakar di situ. Apa bilang bahwa Eriko yang... Jadi ini masyarakat sendiri yang membakar aset-asetnya karena tidak rela kalau ditinggalkan jatuh pada orang. Tidak rela, lalu kemudian itu menjadi tanggung jawab saya semua. Nah, itulah yang kemudian waktu itu di pengadilan HAM berat itu salah satu masalah yang katanya saya harus bertanggung jawab. Dituduhkan kepada Anda. Cuma ya itu tadi, masa saya bertanggung jawab kepada orang yang membakar rumahnya sendiri gitu loh. Baik. Ini juga ada satu hal yang Anda terlibat ya dalam kurun waktu yang relatif singkat ketika akhirnya Timor Timur lepas dari Indonesia. Padahal Anda tadi kan mengatakan bahwa ketika 23 tahun di bawah Indonesia atau menjadi bagian dari Indonesia, kehidupan masyarakat kan berubah lebih baik. Jalan-jalan waktu itu di aspal berkali-kali ya, istilah orang tetangga kita ya NTT waktu itu, ini bagaimana jalan-jalan di sini hancur sementara tetangga kita ini provinsi baru paling muda, mulus, bagus, pembangunan lancar, ini menimbulkan kecemburuan. Tapi faktanya masyarakat mayoritas memilih untuk merdeka. Nah, nanti ada jawab, kenapa sampai Indonesia kalah? Ya, kenapa masyarakat mayoritas memilih untuk lepas dari Indonesia? Padahal apa yang Anda sebutkan tadi memang secara kasat mata terlihat. Tapi kenapa hati orang-orang Timur-Timur waktu itu jatuh pada keinginan merdeka? Nanti Anda jawab. Baik, kita rehat sejenak, ikuti terus Kick Andy Double Check. Jadi Anda mengatakan bahwa Pak Habibie yang paling bertanggung jawab di sini. Mestinya begitu. Bung Guterres, ini menarik sekali ya. Banyak orang mempertanyakan mengapa waktu itu pemerintah Indonesia memutuskan atau berani mengambil risiko untuk melakukan jajak pendapat. Lepas dari ada tekanan-tekanan dari luar. Ya. Tapi menurut Anda sendiri, apakah keputusan atau desakan pihak luar negeri untuk Indonesia melakukan referendum waktu itu adalah keputusan yang tepat? Kalau pertanyaan masalah Timur-Timur ya, kalau pertanyaan seperti itu, jangankan Timur-Timur deh. Kalau katakanlah waktu itu adalah Bali misalnya, atau misalnya Ambon misalnya, pasti terjadi seperti sekarang yang di Timur-Timur itu. Akan lepas? Pasti terjadi. Kenapa Anda begitu yakin? Saya mau bilang begini, kalau betul orang Timur-Timur itu mau merdeka, untuk apa lagi bulan Agustus itu masih ikut pemilu?
yang menang di sana adalah Golkar, yang menang di sana adalah PDI. Jadi keadaan waktu itu masih Memilih normal Gus Dur, menurut Anda? memilih Gus Dur sama Ibu Mega waktu itu. Baik. Logikanya kan seperti itu. Tapi karena waktu itu saya harus jujur katakan bahwa mungkin Pak Habibie salah menerima informasi. Salahnya karena waktu itu kan di kesepakatan 5B itu mengatakan bahwa banyak pendapat kan, menanyakan rakyat Timur Timur mau atau menolak otonomi seluas-luas yang ditawarkan oleh pemerintah Indonesia sebagai solusi penyelesaian masalah Timur Timur. Itu yang disepakati di New York itu. Tapi kemudian waktu itu beliau juga mungkin nggak tahu pikirannya apa begitu. Ada wartawan yang nanya kan, kalau misalnya rakyat Timur Timur menolak otonomi seluas-luasnya, kira-kira bagaimana Bapak Presiden? Beliau dengan spontan mengatakan bahwa kalau menolak ya sudah kita lepas baik-baik saja katanya. Nah, itu yang kemudian menjadi bola liar. Jadi itu yang merubah pernyataan beliau, itulah yang kemudian merubah semua kesepakatan yang dibuat gitu loh. Menurut Anda ya? Menurut kami waktu itu. Tapi kalau pertanyaan seperti itu, maka saya mau bilang bahwa sebenarnya Pak Habibie tidak jujur. Tidak jujur? Tidak jujur. Kenapa? Kalau seandainya waktu itu beliau jujur, mungkin tidak seperti begitu. Apa? Kenapa saya bilang begitu? Karena pejabat-pejabat UNAMED itu, dia punya pimpinan Ian Martin itu, Iya. kan juga baik dengan saya, selalu bicara dengan saya. Bahwa memang mereka datang itu bukan datang untuk menanyakan kepada rakyat Timur Timur mau atau menolak otonomi seluas-luas yang ditawarkan oleh Jadi pemerintah sudah Indonesia. ada agenda Iya, setelah yang UNAMED masuk dibawa itu. oleh pasukan UNAMED. Iya, setelah UNAMED masuk. Jadi mereka mengatakan kepada kita, kepada saya waktu itu, bahwa mereka datang bukan untuk menanyakan kepada rakyat Timur Timur mau atau menolak Tapi otonomi seluas-luasnya. Mereka datang untuk memerdekakan Timur Timur. Disinilah tadi saya bilang bahwa tunggu, kenapa Pak tidak mungkin Indonesia nggak tahu. Kenapa Pak Habibie jadi nggak jujur? Artinya Anda Maksud saya yakin begini, bahwa Pak Habibie tahu tidak itu? mungkin Pak Habibie nggak tahu. Saya yakin, kami yakin bahwa Pak Habibie tahu. Kalau memang Pak Habibie tahu waktu itu, Kenapa kenapa tidak dijaga? terus terang saja kepada kami orang Timur Timur? Kenapa tidak panggil saja kelompoknya Sanana dengan kelompoknya saya datang ke situ Supaya menyampaikan bisa kepada baik-baik, kami bahwa tidak harus ada kalian tidak usah korban. berkelahi lagi, tidak usah bertengkar lagi, kalian harus saling memaafkan antara satu dengan lain. Karena memang Indonesia memang mau melepaskan kan enak. Ini tidak. Ketika kami datang menemui Pak Habibie, kami nanya, Pak Habibie, sudah presiden waktu itu, apa betul Indonesia mau melepaskan Timur Timur? Apa jawaban beliau? Beliau mengatakan bahwa persoalan Timur Timur itu sudah cukup panjang dan harus diselesaikan. Indonesia sendiri yang minta kepada PBB untuk menyelesaikan. Tapi Indonesia tidak akan melepaskan Timur Timur. Karena Timur Timur adalah harga diri, kehormatan bangsa Indonesia. Dengan bekal itulah Anda berjuang. Nah, kehormatan Indonesia. Dan bahkan katakan, jangankan setan, Tuhan sekalipun tidak akan menurunkan merah putih di Timur Timur. Pulang dan berjuang. Kami pulang dan berjuang. Tapi rupanya, misi UNAMED itu datang memang mau melepaskan Timur Timur. Jadi Anda Disinilah tadi saya katakan bahwa tidak mungkin Indonesia nggak tahu. Jadi Anda mengatakan bahwa Pak Habibie yang paling bertanggung jawab di sini. Mestinya begitu. Karena apa? Beliau sebagai presiden waktu itu. Apalagi presiden bukan hasil pemilu. Lalu kemudian pidato kenegaraannya dia kan ditolak sama DPR waktu itu. Kenapa ditolak? Termasuk salah satu persoalan adalah melepaskan Timur Timur itu. Nah, oleh karena itu, saya tidak mengatakan bahwa Pak Habibie bersalah. Tapi sebagai presiden waktu itu, mestinya dia tahu bahwa orang PBB datang itu misinya apa. Baik, Nah, itu coba kalau waktu itu misalnya Indonesia terbuka kepada kami, ya mungkin juga tidak perlu ada. Nggak harus ada pertumpahan Tidak darah. tidak perlu. Nggak ada harus saling bunuh. Tidak perlu. Ada Baik. kejadian-kejadian begitu. Ini sejarah pahit Ya. Republik Indonesia dan sejarah pahit kemanusiaan. Iya. Ya, omong-omong, setelah sekian tahun berlalu, apakah Anda pernah berkunjung ke Timor Leste? Saya tidak berkunjung ke Timor Leste dan saya juga tidak boleh ke luar negeri, ke Malaysia, Singapura juga tidak boleh karena saya masih dicekal termasuk dalam daftar 403 yang dianggap tuduhan serius crime itu. Jadi Baik. sampai hari ini saya hanya ada di Indonesia dan bagi saya ke luar negeri juga untuk apa sih? Tunggu, artinya kalau Anda ke luar negeri, Anda bisa ditangkap. Ya katanya begitu. Siapa Sehingga yang saya akan menangkap Anda? ya katanya sih kalau misalnya saya ke luar negeri, negara yang bersangkutan itu aparat keamanan yang di negara itu bisa menangkap saya karena kasus Kejahatan kemanusiaan. tuduhan serius crime itu.
Gitu. Oke, kejahatan kemanusiaan Ya. berat, HAM, pelanggaran HAM Ya. berat ini ya. Ya. Bagaimana hubungan Anda dengan musuh-musuh Anda? Musuh yang mana dulu kan? Kelompok-kelompok yang dulu pro integrasi. Kan musuh yang mana dulu? Musuh yang betul-betul mengalami dan musuh yang hanya ikut berteriak padahal tidak mengalami apa-apa. Itu yang Misalnya terjadi, dengan Gus Mao. hubungan saya dengan Sanana Sanana baik, Sanana Gus Mao. cukup bagus, Leret cukup baik, Oke. Luolo baik, dengan pejabat-pejabat baik. Mereka selalu kontak, kami bicara bahwa bagaimanapun bahwa persoalan Timur Timur itu harus diakhiri dan memang masalah Timur Timur sudah selesai antara Indonesia dengan Timor Leste sudah selesai. Oleh karena itu hari ini Indonesia dan Timor Leste membangun hubungan kerjasama yang luar biasa yang harus kita dukung. Tidak boleh diganggu hubungan itu. Tapi ingat bahwa persoalan saya dengan Sanana mungkin barangkali belum selesai. Kenapa belum selesai? Karena ada orang dari saya yang korban, kehilangan tadi, yang dianggap bahwa Sanana adalah orang yang paling bertanggung jawab. Karena sebagai pimpinan tadi, padahal saya yakin Sanana nggak mungkin bunuh orang. Saya percaya itu. Nggak mungkin. Jadi artinya Anda ingin menyelesaikan atau? Artinya kan begini, kita mau damai apa tidak? Kalau mau damai maka siapa mewakili mereka harus berkata jujur. Dan mau meminta maaf seperti rekomendasi KKP yang dibuat oleh Indonesia dan Timor Leste. Oleh karena itu mereka sepakat waktu itu zamannya Pak SBY selaku Presiden Indonesia dan Pak Sanana sepakat di Bali bahwa persoalan antara Indonesia dan Timor Leste itu serahkan kepada dua negara. Itulah yang termasuk di dalam terbentuklah KKP itu. Lalu kemudian salah satu rekomendasi KKP itu mengatakan demikian bahwa Indonesia dan Timor Leste wajib mempertemukan dua warga negara yang bertikai ini untuk bertemu. Tapi sampai hari ini kan belum kami dipertemukan. Oleh karena itu, yang paling bagus itu demikian. Kita taruh saja 5 kursi di situ dengan kesadaran sendiri tanpa disuruh kita duduk saja. 5 kursi itu? 5 kursi itu untuk ada kursi yang kita tulis Fretilin, Partai Fretilin, ada kursi yang kita tulis Partai UDT, ada kursi yang kita tulis Partai Apodeti, ada kursi yang kita tulis Kota, ada kursi yang kita tulis Termalista. 5 partai ini harus memberikan penjelasan, pertanggungjawaban atas partai yang mereka bentuk yang kemudian orang saling membunuh antar manusia-manusia yang ada di dalam 3 partai itu. Kan seperti itu rentetannya. tujuannya bukan untuk mencari siapa yang salah, tapi rekonsiliasi. Rekonsiliasi. Tapi kalau kita rekonsiliasi, kita tutup buku, kita bikin satu monumen seperti, katakanlah seperti yang di Monas itu, kita taruhlah semua orang-orang yang korban itu, baik dari kelompok pro integrasi, pro kemerdekaan atau siapapun yang berkorban di sana, kita taruh di situ sebagai Karena tanda. semua adalah korban Kita tutup. dan kita belajar Kita dari disumpahkan sejarah. dengan sumpah adat dari gereja apa segala macam bahwa ke depan tidak boleh lagi ada kejadian-kejadian seperti itu. Mereka untuk hidup itu susah sekali Pak Presiden. Tapi jangan ragu kesetiaan kami, jangan ragu nasionalisme kami. Kondisi apapun kami akan tetap setia kepada Republik ini. Bung Guterres, Ya. berkali-kali Anda menyatakan kita harus belajar dari sejarah. Sejarah lepasnya Timor Timur adalah salah satu yang harus kita jadikan pelajaran penting Ya. bagi Indonesia. Dan belakangan saya dengar Anda merasa khawatir bahwa peristiwa Timor Timur akan terjadi juga atau terjadi lagi di daerah lain di Indonesia. Dari mana kekhawatiran Anda ini? Kalian kita lihat seperti Papua hari ini. Oke lah, mungkin duluan Aceh. Kita lihat Aceh itu seperti apa. Lalu kemudian muncul Papua seperti apa. Saya mau bilang begini, apa yang terjadi hari ini di Papua, dia mirip-mirip seperti apa yang terjadi dulu di Timur Timur. Mirip-mirip, bisa Anda kasih contoh? Mirip sekali. Gerakan-gerakannya mirip. Pola-polanya itu mirip sekali. Ada keterlibatan internasional? Itu udah pasti. Dan saya yakin pemerintah Indonesia pasti tahu itu. Cuma belum ada keberanian, belum ada ketegasan untuk mengatakan demikian. Buktinya Timur Timur dulu kan bilang tidak. Ada yang bilang begini, Timur Timur tidak akan lepas. Tidak akan dilepas karena dia adalah harga diri kehormatan bangsa Indonesia, katanya kan begitu. Bila perlu seluruh tentara Indonesia itu dikirim ke sana biar tenggelam di sana katanya kan. Tapi apa yang terjadi? Nah, oleh karena itu, apa yang tadi saya khawatirkan tadi itu, seperti Pulau Timor yang ada di dua negara yang berbeda. Ini memang harus diperhatikan betul, hati-hati betul. Tidak bisa dianggap remeh. Oke, hari ini mungkin tenang-tenang, tapi kita nggak tahu besok, lusa dan seterusnya seperti apa. Dan pernyataan pejabat negara, pejabat pemerintah
yang dikeluarkan bahwa begini kan sama seperti dulu mereka Terkesan keluarkan menganggap pernyataan itu remeh. menganggap remeh, Mengganggu perasaan Anda. mengganggu. Kenapa saya tidak mengganggu? Karena Anda kalau pernah seperti ini juga. seperti ini caranya, saya nggak tahu nanti Ibu Pertiwi nanti jadi apa gitu loh. Ya, kenapa tadi saya bilang pola-polanya mirip? Seperti peristiwa terakhir kemarin itu, yang penyerangan Koramil itu, kan di Timur Timur kan juga pernah Valentil itu menyerang Koramil Alas itu. Seluruh senjata dan seluruh tentara yang di Koramil itu habis, itu dibantai habis. Karena itu hati-hati, tidak boleh anggap remeh. Bahwa betul kasusnya beda, tapi apa sih yang tidak bisa berubah kalau memang itu ada kepentingan terselubung yang tidak kita lihat. Ini sudah Anda suarakan kemana ini? Kita sudah ngomong Kekhawatiran kemana-mana. Anda ini. Kita sudah ngomong kemana-mana, tapi siapa yang mau dengar? Responnya begini. Siapa mau dengar? Kenapa siapa mau dengar? Orang anggap bahwa nggak mungkin katanya. Ya udahlah, yang penting kan tugas kita, kewajiban kita mengingatkan. Karena seperti pernyataan-pernyataan para pejabat ketika menanggapi ada yang menganggap diri sebagai presiden di mana apa segala macam itu. Kan sama seperti ketika masalah Timur Timur, banyak pejabat keluar ngomong semuanya begini begitu. Tapi akhirnya kan Timur Timur kan tetap lepas kan. Oke. Ini yang Anda pakai ini tanda bintang jasa utama itu ya. Ya. Yang oleh sementara orang disuruh dicabut kembali. Dicabut itu. Menurut Anda pantas untuk mengenakan ini? Kalau saya sih pantas, karena saya orang Indonesia kan. Kecuali kalau saya warga negara Timor Leste, warga negara Singapura, Papua. Jadi kalau ada yang meminta itu dicopot, diambil dari Anda? Itu silakan kepada mereka untuk menyampaikan itu. Tapi Presiden Jokowi kan juga bukan bodoh juga kan. Baik. Dia adalah Presiden Indonesia. Jadi waktu Anda mendapatkan bintang jasa ini pada upacara pemberian penghargaan, saya dengar Anda punya kesempatan untuk ngobrol dengan Presiden. Saya didatangi oleh Pas Pampres, bilang Guterres, Anda ditunggu oleh Bapak Presiden. Nangis saya. Jadi sepanjang jalan menuju ke sana, dikawal sama Pas Pampres itu, turun tangan naik itu mobil putih yang kecil itu, menuju ke sana, saya nangis terus. Begitu saya masuk, saya langsung dipersilakan duduk di samping kanan. Anda sendiri? Saya sendiri. Penerima bintang jasa atau penghargaan lain tidak ada? Saya sendiri, duduk di situ. Nah, mulailah kami bicara di situ. Bapak Presiden kan menanyakan kepada saya, Pak Guterres, bagaimana itu saudara-saudara pengungsi eks Timur Timur yang ada di Kupang? Saya bilang, Pak Presiden, saya minta maaf karena saya terbawa emosional begitu. Karena memang peristiwa ini terjadi di luar daripada dugaan kami tidak pernah berpikir akan terjadi begitu. Oleh karena itu saya minta maaf dan sekaligus saya atas nama rakyat Timur Timur pro integrasi yang tetap setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia di seluruh Nusantara, terutama mayoritas di NTT itu, saya menyampaikan terima kasih kepada Bapak Presiden. Nah, habis itu saya lanjut bahwa Bapak Presiden, kalau kita bicara tentang mereka, nasibnya jauh dari sejahtera. Tapi saya juga tidak boleh mengatakan bahwa selama 22 tahun itu pemerintah tidak memperhatikan, tidak. Pemerintah perhatikan. Perhatian pemerintah Indonesia yang begitu besar, cara penyaluran perhatian itu, cara pemberian perhatian kepada warga itu yang tidak tepat pada sasaran. Misalnya hari ini mereka masih tinggal di kamp-kamp pengungsi karena tidak punya tanah apa segala macam, rumah-rumah yang dibangun di atas tanah-tanah yang bermasalah. Saya sudah pernah tidak layak dan pernah juga yang ke Atambua. Sudah tidak layak huni, tapi juga di atas tanah-tanah yang bermasalah. Seperti itu kehidupan mereka, Bapak Presiden. Dan mereka untuk hidup itu susah sekali, Bapak Presiden. Tapi jangan ragu kesetiaan kami, jangan ragu nasionalisme kami. Kondisi apapun kami akan tetap setia kepada Republik ini. Tapi jangan lupa kami. Saya bilang begitu sama Bapak Presiden. Kasih saya 100 orang putra-putri Timur Timur itu, nanti saya dorong ke BUMN yang kira-kira butuhkan. Saya langsung, waduh kenapa ini tidak dari dulu-dulu, saya bilang gitu kan, tapi dalam hati. Lalu kemudian saya lanjutkan lagi, Bapak Presiden, saya atas nama mereka mohon waktu sama Bapak Presiden, kalau bisa Bapak Presiden menerima kami di istana, supaya kami juga merasa bahwa kami adalah bagian dari bangsa Indonesia. Kami juga merasa bahwa kami juga punya hak untuk bisa datang ke istana. Pro Indonesia itu biar disampaikan secara langsung. Kami tidak mencari siapa yang salah, siapa yang benar, tapi biarlah disampaikan secara langsung. Akhirnya Bapak Presiden langsung setuju. Ya sudah, berapa orang kira-kira mau bertemu saya? Saya bilang kurang lebih 17 orang dari 13 kabupaten eks Timur yang ada di sana. Sehingga beliau langsung telepon
Menteri Sekretaris Negara langsung kasih tahu untuk agendakan supaya mungkin bulan ini atau bulan depan semuanya kan tergantung kepada Bapak Presiden begitu. Baik, menarik sekali ya. Omong-omong kegiatan Anda belakangan ini apa ya? Kegiatan saya semenjak saya bebas dari penjara itu kan saya pulang Kupang. Karena saya kan bukan tentara, bukan polisi, bukan PNS, bukan juga pengusaha. Akhirnya saya di sana, saya ikut orang, jaga kandang orang, jaga peternakan orang dengan gaji 2 juta per bulan. 2 juta? 2 juta per bulan. Saya sebagai penanggung jawab di situ, di kandang situ. Tapi kemudian pas pandemi ini, yang corona ini lalu kemudian berhenti. Sehingga sampai sekarang perusahaan itu juga tutup, mereka sudah kembali ke Jakarta. Tapi karena masih ada sapi kurang lebih 200 ekor. Anak buah saya tadi itu kita hampir 120 orang kita kerja di situ. UMP provinsi. Tunggu, dengan kata lain kehidupan Anda menjadi susah sekarang ini? Susah. Rumah saya yang di Cibubur pun saya tidak bisa perbaiki. Sudah hancur di situ, mau ambil biaya dari mana, tapi kan bukan berarti itu lalu kemudian kita kemana-mana minta-minta. Kan saya bukan tipe seperti itu. Saya menerima, saya bangga dengan menjadi orang. Tidak ada penyesalan bahwa Anda sudah membela Republik Indonesia, tapi kehidupan Anda bisa seperti sekarang? Saya tidak menyesal. Karena apa? Membela Indonesia itu yang benar itu, sesuai dengan konstitusi. Sampai hari ini Anda yakin? Sampai dengan hari ini saya yakin itu yang benar. Tapi Anda kan juga anggota partai ya? Saya anggota partai dulu, saya ikut Partai Amanat Nasional dulu. Di Timur Timur saya Golkar. Tapi soal masuk Partai Gerindra itu? Ini kan baru bicara. Baru mau ya. Kenal Pak Prabowo? Saya kenal. Anda pernah dapat penghargaan Patriot? Patriot Bela Negara itu. Bela Negara. Itu kita perjuangkan 12 tahun yang lalu. Di zamannya Pak SBY waktu itu. Kami bilang, oke lah Bapak Presiden, kalau memang seperti begitu, kami mohon supaya nasib kami, hak-hak kami sebagai orang yang pernah berjuang itu, sebagaimana yang diatur dalam TAP MPR nomor 5 tahun 99 itu, tolong dong kami juga diperhatikan. Ada berapa banyak itu ya? Ada 11.485. Ini disebut apa? Pejuang pro integrasi. Pejuang pro integrasi. Kita minta supaya mereka itu diberikan penghargaan. Terserah penghargaan itu namanya apa, silakan pemerintah yang punya kewenangan untuk menentukan itu, tapi berilah penghargaan. Maka kemudian karena pemberian penghargaan itu memang domainnya Kementerian Pertahanan, tapi kemudian pemerintahan berganti, Pak Prabowo naik menjadi menteri, kita tetap memperjuangkan itu, sehingga kemudian keputusannya melalui keputusan Menteri Pertahanan dengan SK nomor 1189 tanggal 14 Desember 2020 menetapkan 11.485 sebagai pejuang patriot bela negara dan kesetiaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai pejuang ex Timur Timur. Bintang jasa yang sudah saya terima ini harus dicabut, saya rela untuk mengembalikan kepada negara. Lepas dari ada sejumlah tokoh ya, LSM, Ormas ya, yang keberatan Anda mendapatkan penghargaan bintang jasa utama yang ada di dada Anda sekarang ini. Tapi saya boleh tahu nggak, apa sebenarnya arti penghargaan bintang jasa utama ini bagi Anda pribadi dan bagi mungkin keluarga Anda? Yang pasti pertama ya, kalau ada yang protes, silakan melanjutkan protes itu. Tapi negara ini kan tidak berdasarkan protes. Ada aturan hukumnya, ada aturan mainnya. Dan Presiden ketika memutuskan dan memberikan bintang jasa utama kepada saya pun juga melalui satu prosedur, tentu sesuai dengan konstitusi kita. Dan semua itu saya kembalikan kepada negara, kembalikan kepada pemerintah. Silakan diputuskan yang terbaik untuk negara ini seperti apa. Tapi tentu saya minta, jangan karena desakan itu lalu kemudian bintang jasa utama yang sudah saya terima mewakili pejuang-pejuang Timur Timur yang ketika Timur Timur masih dengan Indonesia, mempertahankan Timur Timur dengan air mata, darah, dan korban jiwa yang begitu banyak, jangan dikhianati begitu. Ya. Jadi saya menerima bintang jasa utama dari negara ini mewakili mereka. Jadi bintang jasa utama yang saya terima ini memang saya yang hadir menerima, tapi saya mewakili mereka dan saya saya berikan kepada pejuang-pejuang Timur Timur yang
tetap mempertahankan keindonesiaannya yang sampai dengan hari ini ada di Indonesia. Jadi mendesak untuk mencabut itu gampang, tapi mencabut tidak gampang. Ya. Tapi kalau memang negara mengatakan bahwa karena desakan itu sehingga bintang jasa yang sudah saya terima ini harus dicabut, saya rela untuk mengembalikan kepada negara. Tapi tolong negara juga beritahu kepada saya bahwa negara mana yang saya harus bela. Saya orang Timur Timur, rela meninggalkan kampung halaman, rela meninggalkan harta benda, rela meninggalkan sanak saudara karena merah putih, karena NKRI. Oleh karena itu, sekali lagi saya katakan bahwa saya siap. Kalau memang harus diserahkan hari ini, saya serahkan. Tapi bukan berarti saya menyerahkan tanda jasa itu akan mengurangi kecintaan kami terhadap Republik ini, tidak. Kami akan tetap mencintai Republik ini sampai kapanpun. Karena kami mendapatkan menjadi orang Indonesia itu kami berjuang dulu baru menjadi Indonesia. Bukan sudah menjadi orang Indonesia dulu baru berjuang, tidak. Nah, ini harus dipahami. Oleh karena itu, kalau masih ada kelompok-kelompok yang berteriak, silakan saja mereka berteriak seperti itu. Tapi saya anggap bahwa kami berhak untuk mendapatkan itu. Tapi kalau misalnya orang protes karena Manel Kerskelaun kehilangan putranya, luar biasa hebat itu orang. Datang minta integrasi kepada Indonesia, oleh karena Indonesia jadikan dia sebagai gubernur seumur hidup di sana, 10 tahun di sana. Tapi hanya gara-gara 9 peristiwa yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Kehilangan satu orang putra, seakan-akan ini menjadi masalah yang luar biasa yang menguras tenaga dari semua. Kalau seperti itu, maka saya mau katakan bahwa saya khawatir jangan sampai teriakan-teriakan itu hanya akan bertujuan menjauhkan kami orang Timur Timur untuk berdamai. Ada satu pemandangan yang menarik. Ketika Anda menerima bintang jasa utama dari Presiden, Anda kan gagah sekali ya. Pakai jas, pakai kopiah. Sepintas orang tidak menyadari. Gitu. Padahal bukan gitu. Tidak menyadari bahwa Anda masih memelihara kuncir rambut itu. Iya. Kalau kita lihat sejak dulu, waktu Anda menjadi wakil panglima, Anda dengan rambut terurai, kadang terkuncir. Apa hebatnya rambut Anda sehingga sampai detik ini? Dalam usia Anda yang berapa sekarang? 52. 52 Anda masih mempertahankan rambut itu. Rambut ini usianya sudah 22 tahun. Sebentar lagi jadi 23 tahun. Usia rambut saya nanti akan sama dengan usia Timur Timur ketika menjadi provinsi ke-27 termudanya Provinsi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau ditanya kenapa rambut itu masih panjang, memang harus masih panjang. Karena keadilan yang kami perjuangkan itu belum kami dapat. Jadi sepanjang keadilan yang Anda perjuangkan dan teman-teman Anda perjuangkan belum didapat, rambut ini tidak akan dipotong. Tidak akan dipotong. Artinya kalau satu hari saya melihat rambut itu hilang, artinya Anda sudah merasakan keadilan itu terpenuhi. Seperti apa dulu? Keadilan apa sebenarnya yang Anda perjuangkan ini? Itu tadi, keadilan yang kita perjuangkan itu, ya, pertama, orang harus mengakui bahwa ada peristiwa 59. Perjuangan Anda untuk mencari keadilan itu artinya apakah mereka harus masuk penjara atau cukup rekonsiliasi seperti Anda sebutkan bukan tadi? Itu. Tujuan itu adalah bahwa bukan berarti kita menuntut bahwa siapa yang harus bertanggung jawab terhadap peristiwa 59, bukan berarti kita menuntut harus masuk penjara, tidak. Siapa yang harus bertanggung jawab terhadap peristiwa 75, kita nuntut masuk penjara, tidak. Siapa yang harus bertanggung jawab terhadap peristiwa 99 harus masuk penjara, tidak. Minimal ada pengakuannya. Ada yang mengaku bahwa saya yang melakukan pembantaian itu. Proses hukum sampai di penjara kan tidak perlu. Setelah itu, karena sudah saling mengakui, berarti kan salah nih. Mari kesalahan itu kita kubur dalam-dalam. Saling memaafkan, bangun satu tubuh, saling menerima. rekonsiliasi. Kita sama-sama membangun Timur-Timur ke depan lebih bagus. Kita tutup. Timur-Timur. Kita tutup dan tidak boleh ada lagi yang melakukan peristiwa-peristiwa seperti itu. Karena peristiwa itu kalau tidak itu baik. terjadi, tercapai, maka kuncir itu akan hilang. Iya, itu satu. Itu satu. Apalagi? Yang kedua, kami ini kan memilih untuk menjadi Indonesia. Karena ada hak-hak kami diatur di dalam TAP-MPR nomor 5 itu. Salah satunya adalah memberikan penghargaan, ya kan? Anda sudah dapatkan? Kita sudah dapat. Tapi ini kan penghargaan kan? Bukan berarti tidak ada nilai, bukan berarti tidak ada arti, bukan berarti tidak ada makna. Luar biasa. Konkretnya apa yang Anda tuntut ini? Kan kesejahteraannya. Untuk apa kita memberikan penghargaan kepada orang lalu kemudian kita tidak pikirkan kesejahteraannya? Itu yang Anda rasakan belum sepenuhnya didapatkan. Karena tadi kan Anda bilang bahwa sudah ada perhatian, tetapi belum sepenuhnya. Itu dua. Iya. Ada lagi atau kalau itu sudah terpenuhi, rambut ini akan hilang? Akan hilang.
Oke. Jadi kalau ada orang bilang bahwa kekuatan Anda pada rambut seperti di dalam Alkitab bilang tokoh Samson. Ya memang ada, itu saya harus akui. Ada keyakinan itu juga? Ya. Karena ini yang mengingatkan Anda tentang... Ini rambut saya adalah kekuatan. Kekuatan yang terus menguatkan saya. Karena ada persoalan yang belum selesai. Ada persoalan yang belum Sehingga selesai. Anda harus Tapi terus bukan berarti berjuang. persoalan yang belum selesai itu kita harus membawa orang ke Penjara. penjara. Tidak. Baik. Membawa orang ke penjara tidak akan menyelesaikan masalah. Pertanyaan terakhir. Dengan semua yang Anda perjuangkan, dengan semua yang Anda ungkapkan tadi, apa harapan Anda? Ya, harapan saya pertama antara Indonesia dengan Timor Leste harus saling menghargai antara satu dengan yang lain. Karena di dunia ini, di negara mana saja, yang namanya hubungan kerjasama itu adalah hukumnya. Baik hukum nasionalnya maupun hukum internasionalnya seperti begitu. Oleh karena itu, kalau ada yang warga negara Indonesia yang merasa tidak puas karena kehilangan segalanya tadi, kalau ada warga negara Timor Leste yang merasa belum puas karena kehilangan segalanya tadi, maka kalau boleh, kita tidak boleh membenturkan dua negara yang sedang membangun hubungan komunikasi yang begitu luar biasa. Itu harus kita dukung, harus kita dorong supaya ke depan dua negara ini betul-betul saling memahami, saling mengerti, saling melengkapi, saling mengisi, ya, dengan bidan-bidan yang ada. Jadi Anda ingin agar dua negara, sebagai negara berperan dalam rekonsiliasi warganya yang dulu pernah berkonflik. Karena kami anggap bahwa persoalan Timur-Timur itu sudah selesai. Yang belum selesai itu adalah perdamaiannya. Baik. Nah, oleh karena itu, bagaimana perdamaian itu akan terjadi kalau rakyat dari dua negara ini disuruh jalan sendiri. Khusus untuk Bapak Presiden Republik Indonesia dan menteri-menterinya. Saya berharap, mewakili mereka berharap bahwa persoalan-persoalan yang masih dihadapi oleh pejuang-pejuang, persoalan yang masih dihadapi oleh rakyat Timur-Timur pro integrasi. Baik. Itu Terima kasih. Harapan saya. Terima kasih Bung Guterres ya. Ya. Setidaknya saya sudah melakukan cek ulang terhadap apa yang beredar di masyarakat, tuduhan-tuduhan terhadap Anda, bahwa jawaban Anda dipercaya atau tidak, itu kita kembalikan kepada masyarakat, itu subjektivitas masing-masing orang. Tapi sekali lagi terima kasih untuk waktu Anda, terima kasih untuk kesediaan Anda hadir di acara Kick Andy Double Check. Baik, bagi Anda yang tadi menyaksikan pembicaraan ini tidak dari awal, tapi dari tengah, jangan khawatir karena Anda masih bisa menyaksikannya dari awal karena tayangan ini ditayang ulang di metrotvnews.com dan juga ada cuplikannya di YouTube Kick Andy Show. Akhirnya, semoga pembicaraan ini ada manfaatnya bagi kita semua. Sampai jumpa. Metro TV